Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-7, Hukum dan Kasih Karunia. Rabu, 10 November, seorang budak di Mesir. Dalam Kitab Ulangan, salah satu tema yang muncul berulang-ulang adalah tentang penebusan yang Tuhan buat bagi umatnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Berulang-ulang, mereka diingatkan apa yang Allah telah lakukan bagi mereka. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Faktanya, di sepanjang perjanjian lama, cerita dari peristiwa keluaran yang dirujuk untuk menjadi satu contoh kelepasan besar Allah dari perbudakan dan perhambaan di Mesir melalui kasih karunia-Nya. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Bahkan dalam perjanjian baru, ide ini juga muncul, di mana peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir oleh kuasa Allah yang besar adalah sebuah lambang dari keselamatan oleh iman di dalam Kristus. Karena iman, maka mereka telah melintas Laut Merah sama seperti melintas tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Bacalah Ulangan 5 ayat 6-22, di mana Musa mengulangi hukum tersebut, 10 perintah, yaitu ketentuan dasar dari perjanjian mereka dengan Yahweh. Coba perhatikan hukum yang keempat dan alasan diberikan hukum tersebut. Apa yang sedang disampaikan di sini yang menyatakan realitas dari hukum dan kasih karunia? Musa mengulangi perintah dasar untuk beristirahat pada Sabat hari ke-7, tetapi dia memberikan sebuah penekanan tambahan pada hukum tersebut. Artinya, meskipun telah ditulis di batu seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran, di sini Musa sedang memperluas apa yang telah diberikan kepada mereka sebelumnya. Memelihara Sabat bukan hanya sebagai sebuah peringatan akan penciptaan, tetapi juga sebagai sebuah peringatan akan penebusan dari Mesir. Kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan mereka dari Mesir dan menawarkan kepada mereka peristirahatan dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Sekarang, sebagai respon terhadap kasih karunia yang Allah berikan, mereka perlu untuk menyatakan kasih karunia kepada orang lain. Jadi, dalam kasus ini, Sabat hari ke-7 bukan hanya menjadi sebuah lambang yang kuat dari penciptaan, tetapi juga lambang yang kuat dari penebusan dan kasih karunia. Setiap orang di dalam sebuah keluarga, bukan hanya anak-anak, tetapi juga para hamba, hewan-hewan, dan bahkan orang-orang asing di antara mereka bisa beristirahat. Hari Sabat memperluas kasih karunia yang diberikan kepada orang Yahudi, kepada orang lain juga, bahkan kepada mereka yang berada di luar dari orang-orang yang berada dalam perjanjian itu sendiri. Dan kasih karunia itu ditemukan di dalam hukum Allah. Apa yang Allah telah lakukan dengan penuh kemurahan kepada mereka, mereka harus lakukan untuk orang lain. Sesederhana itu. Bacalah Matius 18 ayat 21-35. Dalam cara apa prinsip dari perumpamaan ini dinyatakan dalam perintah hari Sabat secara khusus seperti yang ditekankan dalam kitab Ulangan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel itu adalah budak di Mesir dan mereka telah dibebaskan oleh Allah melalui Musa dengan hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini, Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa mereka pernah menjadi budak di Mesir dengan segala aturan-aturan di Mesir dan juga keharusan-keharusan yang mereka harus lakukan. Tetapi mereka sudah dibebaskan dan mereka hendak masuk ke tanah perjanjian. Mereka dibebaskan bukan oleh karena kekuatan mereka, tetapi oleh karena kebesaran Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Ulangan 5 ayat 6-22, Musa mengulangi kembali 10 hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, supaya mereka jangan melupakannya. Salah satunya adalah perintah keempat, yakni untuk beristirahat pada hari Sabat.
hari yang ketujuh. Karena memelihara hari Sabat bagi bangsa Israel bukan hanya sekedar mengingat akan penciptaan yang telah dilakukan oleh Allah, tetapi juga mengingatkan mereka kembali kebesaran Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, memberikan keselamatan kepada mereka sampai hendak masuk ke tanah Kanaan. Dan penurutan kepada perintah tersebut adalah bukti dari kasih kita kepada Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan telah berikan baik bagi bangsa Israel maupun kepada kita semua pada saat ini. Pada saat ini kita bukan hanya mengingat hari Sabat sebagai sebuah peringatan akan penciptaan atau bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi lebih daripada itu, kita ada di dalam perbaktian di hari Sabat untuk mengingat kebesaran Tuhan atas keselamatan yang Ia telah berikan kepada kita, kebebasan dari dosa dan kematian kekal. Dan ada Kanaan sorgawi yang Allah telah janjikan kepada kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan terus berikan kepada kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena kami telah dibebaskan dari perhambaan dosa dan kami menjadi anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan sorga. Bantu kami untuk kami dapat menuruti akan perintah Tuhan oleh karena kasih kami kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.